Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Potret Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Negeri versus swasta. Perkenalkan, saya Nimasayo Artika Hani Kristi dengan NIM 2505063404. Yang pertama adalah landasan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menetapkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang standar yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/Dikti/Kap/2006 memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan mata kuliah yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian mahasiswa. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi. Poin penting yaitu kampus negeri dan swasta memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelenggarakan mata kuliah Pancasila dengan bobot kredit minimal 2 SKS sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada ciri perguruan tinggi negeri. 1. Sumber dana. Operasional dibiayai melalui APBN dengan dukungan penuh dari negara. 2. Struktur kurikulum. Menerapkan kurikulum yang seragam sesuai arahan pemerintah pusat. Yang ketiga, tenaga pendidik. Sebagian besar dosen berstatus pegawai negeri dengan kompetensi yang telah diverifikasi. 4. Sarana prasarana memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai dan terstandar secara nasional. Lalu ada penerapan di lapangan. 1. Diwajibkan bagi mahasiswa baru dengan bobot 2-3 SKS pada semester pertama atau kedua. 2. Terhubung dengan berbagai program pembinaan karakter kebangsaan yang dicanangkan pemerintah. 3. Menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintahan untuk kegiatan yang mendukung nilai-nilai kebangsaan. 4. Dilakukan pengawasan berkala dan penilaian oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 5. Memanfaatkan bahan ajar yang telah dibakukan secara nasional oleh pemerintah. Ciri perguruan tinggi swasta. Sumber dana yaitu operasional bergantung pada yayasan atau entitas hukum dan pemerintah. Struktur kurikulum menggabungkan ketentuan nasional dengan kurikulum khas yang dikembangkan kampus. Tenaga pendidik kombinasi antara dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap dengan berbagai latar belakang. Sarana prasarana, kualitas dan kelengkapan bergantung pada kapasitas finansial masing-masing institusi. Selanjutnya ada penerapan di lapangan. 1. Menyediakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS mengikuti ketentuan pemerintah. 2. Sejumlah kampus swasta memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajarannya. 3. Memiliki keleluasaan dalam menentukan strategi pengajaran dan sistem evaluasi. 4. Menggandeng masyarakat setempat dan organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan sosial. 5. Menekankan pentingnya jiwa entrepreneurship dan kemandirian dalam diri mahasiswa. Selanjutnya ada analisis perbandingan dari perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Desain kurikulum. Untuk perguruan tinggi negeri mengacu sepenuhnya pada standar pemerintah. Untuk perguruan tinggi swasta menggabungkan standar nasional dengan ciri khas yayasan. 2. Pendekatan pengajaran. PTN bersifat sistematis dengan prosedur yang baku. PTS lebih adaptif dan kreatif dalam metode. 3. Kualifikasi pengajar. PTN didominasi PNS dengan sertifikasi lengkap. PTS beragam dengan pengalaman yang bervariasi. Selanjutnya yang keempat, penyatuan nilai. PTN menitikberatkan pada semangat cinta tanah air. PTS mengkombinasikan patriotisme dengan nilai agama atau lokal. 5. Program penunjang.
PTN upacara bendera, diskusi publik bertaraf nasional. PTS kegiatan sosial kemasyarakatan, program tanggung jawab sosial. 6. Sistem pengawasan. PTN diawasi langsung oleh instansi pemerintah. PTS lebih otonom dengan penilaian dari Badan Akreditasi Nasional. Lalu hambatan. Yang pertama ada hambatan di perguruan tinggi negeri. 1. Sistem pembelajaran yang terlalu rigid dan terikat birokrasi. 2. Penyampaian materi cenderung konvensional dan kurang variatif. 3. Mahasiswa melihatnya sebagai kewajiban administratif semata. 4. Kesenjangan antara teori dengan praktik dalam kehidupan nyata. Lalu ada hambatan di perguruan tinggi swasta. 1. Kapasitas anggaran dan fasilitas yang terbatas. 2. Kompetensi pengajar yang tidak merata antar institusi. 3. Belum adanya keseragaman dalam penerapan standar. 4. Tingkat keseriusan pengelola yang berbeda-beda. Lalu ada kesempatan. Yang pertama, kesempatan di PTN, mendapat sokongan dana dan kebijakan dari negara. 2. Dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah. 3. Kelengkapan infrastruktur yang mencukupi kebutuhan. 4. Kesempatan melakukan kajian dan inovasi secara konsisten. Lalu ada kesempatan di PTS. 1. Kebebasan dalam mengembangkan metode pembelajaran kreatif. 2. Dapat menyerap nilai-nilai lokal dan tradisi setempat. 3. Peluang kerjasama dengan dunia usaha dan industri. 4. Mampu memberikan perhatian lebih individual kepada mahasiswa. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, bersamaan, kampus negeri maupun swasta sama-sama memiliki kewajiban melaksanakan pembelajaran Pancasila berdasarkan aturan yang ditetapkan secara nasional. 2. Perbedaan terdapat pada cara pelaksanaan, tingkat fleksibilitas, serta penggabungan dengan nilai tambahan yang dimiliki masing-masing kampus. 3. Mutu pembelajaran tidak bergantung pada label negeri atau swasta, melainkan pada tingkat kesungguhan dan cara institusi mengimplementasikannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.